Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Putri Aulia dengan PM 10090323063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi ke tempat salah satu wisata, yaitu The Great Asia Afrika. Selanjutnya di sini adalah latar belakang. Jadi The Great Asia Afrika ini merupakan kawasan wisata yang sifatnya buatan manusia terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kawasan ini merupakan suatu taman hiburan yang berlokasi di dataran tinggi yang mengusung konsep replikasi lingkungan serta warisan budaya di Asia dan Afrika. Oleh karena itu, pengunjung dapat merasakan pengalaman berjelajah pesona budaya lintas benua secara langsung tanpa harus pergi ke benua tersebut. Selain itu, pengunjung pun dapat menikmati berbagai makanan dan membeli souvenir khas negara tersebut dan bisa membeli oleh-olehnya langsung di situ. Meskipun The Great Asia Afrika ini memiliki keunikan konsep, tapi ada beberapa sejumlah tantangan dari sisi kenyamanan fasilitas dan pengelolaan area. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang menyeluruh agar kawasan wisata ini itu dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada permasalahan pengembangan wisata. Yang pertama itu fasilitas toilet yang tidak merata dan sulit dijangkau. Jadi masih ada beberapa toilet itu petunjuknya tidak terlalu terlihat jelas gitu. Jadi sulit dijangkau oleh pengunjung. Kemudian yang kedua yaitu musola atau tempat ibadah ini hanya ada di luar kawasan wisata, tidak ada di dalam tempat wisatanya. Jadi cukup sulit bagi pengunjung yang ingin beribadah di dalam kawasan wisata. Kemudian ada beberapa tempat terbengkalai dan tidak termanfaatkan. Yang keempat, beberapa spot foto masih belum optimal dari segi keamanan dan juga cukup monoton spot-spot foto tersebut. Kemudian harga makanan di daerah wisata yang lumayan cukup tinggi. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, lokasi The Great Asia Afrika ini di kawasan Lembang, yang dimana ini tuh cukup strategis sekali. Yang kedua, memiliki konsep yang unik, yaitu penggabungan antara Asia dan juga Afrika. Yang ketiga, banyak spot foto yang instagramable dan juga edukatif. Jadi ada beberapa spot foto itu ditampilkan juga sejarah dari tempat tersebut. Jadi bisa mengedukasi pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu fasilitasnya juga bervariasi, nggak hanya tempat foto-foto doang, tapi terdapat kuliner, tempat oleh-oleh, dan juga wahana-wahana. Kemudian yang kedua itu ada peluang. Yang pertama, tren wisata edukatif dan berbasis konten digital semakin meningkat. Yang kedua, potensi kerjasama dengan sekolah, kampus, dan juga komunitas-komunitas budaya. Yang ketiga, penyelenggaraan event budaya dan festival tematik yang bisa menarik pengunjung baru. Kemudian yang ketiga ada kelemahan. Yang pertama itu lahan parkir yang terbatas, harga tiket masuk dianggap cukup mahal oleh beberapa pengunjung. Kemudian beberapa area kurang terawat seperti pondasi, jembatan, toilet, dan juga area yang terbengkalai. Yang terakhir yaitu minimnya tempat teduh, menyebabkan ketika cuaca yang sangat panas atau ketika hujan itu pengunjung susah untuk berteduh. Kemudian di sini ada ancaman dari The Great Asia Afrika ini, yaitu karena The Great Asia Afrika ini berada di tempat yang sangat strategis, otomatis di kawasan situ ada beberapa tempat wisata juga yang dimana itu tuh menjadi pesaing untuk The Great Asia Afrika ini, seperti farmhouse, floating market, dan juga dusun bambu. Kemudian faktor cuaca dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan ketergantungan pada ulasan di media sosial dan juga platform online. Selanjutnya ada strategi pengembangan strength opportunities. Yang pertama, pengembangan wahana edukatif berbasis teknologi digital seperti virtual reality budaya. Kedua, menyelenggarakan event tematik rutin seperti festival kuliner Asia Afrika, lomba kostum budaya, dan pameran kerajinan lokal. Yang ketiga, menggandeng influencer dan juga content creator untuk promosi, untuk
mendapatkan pengunjungnya. Ada strategi strength treats. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan tempat perlindungan dari cuaca seperti kanopi, payung besar, dan lain-lain. Kemudian membangun sistem shuttle transformasi internal agar pengunjung ini lebih nyaman karena tempat The Great Asia Afrika ini cukup besar, dan ketika sudah mengeksplor semua bagian yang ada di The Great Asia Afrika ini, untuk balik lagi ke awalnya itu cukup jauh. Jadi kalau bisa The Great Asia Afrika ini menyediakan transportasi seperti shuttle bus ini. Kemudian strategi yang ketiga yaitu weakness opportunities. Yang pertama itu perluas dan penataan ulang lahan parkir untuk menampung lebih banyak kendaraan. Yang kedua, memberikan promo khusus pada hari kerja dan penawaran bundling khusus keluarga. Kemudian yang terakhir ada strategi weakness streets. Jadi yang pertama itu bekerja sama dengan UMKM lokal untuk menekankan harga makanan dan meningkatkan variasi kuliner. Yang kedua yaitu mengevaluasi harga tiket dan pelatihan staf untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pengunjung. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang potensial dengan konsep budaya yang unik dan edukatif. Namun di sini masih terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan fasilitas dan kenyamanan pengunjung. Melalui analisis SWOT diperoleh beberapa strategi pengembangan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta mengatasi tantangan yang ada. Kemudian saran untuk The Great Asia Afrika di sini yang pertama, pihak pengelola sebaiknya segera memperbaiki dan memanfaatkan area-area yang terbengkalai tadi. Yang kedua, penyediaan fasilitas dasar seperti toilet dan musola harus diprioritaskan dan ditempatkan secara strategis. Kemudian yang ketiga, ada penambahan elemen peneduh dan penghijauan untuk mengurangi kesan panas dan juga gersang. Yang keempat, evaluasi harga makanan dan tiket agar tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.